Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Master of Training dari pelatihan ini Bu Elia Yuswita beserta jajaran fasilitator pelatihan. Yang saya hormati seluruh peserta pelatihan penyelia halal reguler angkatan ke-2.24. Ini berarti angkatan ke-124 reguler. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk bertatap muka melalui metode online pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu semua, eh, mungkin saya mengawali karena tadi saya lihat belum dimulai orientasi pelatihan. Saya ingin menjelaskan dulu dasar dari pelatihan ini. Pelatihan ini adalah pelatihan berbasis kompetensi atau PBK. Disebut berbasis kompetensi karena mengacu kepada kompetensi yang ada pada SKKNI penyelia halal. Maaf, SKKNI itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia penyelia halal yang sudah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja tahun 2022 dan berlaku di seluruh Indonesia. Bapak Ibu semua, karena ini mengacu kepada standar kompetensi kerja yang sudah diatur oleh Menteri Tenaga Kerja, maka pelatihan ini secara keseluruhan mengacu kepada standar tersebut. Ada 6 unit kompetensi yang wajib dikuasai oleh setiap penyelia halal di Indonesia. Yang keenam-enamnya akan diajarkan menjadi materi utama dari pelatihan ini. Merupakan sesuatu yang harus wajib dikuasai oleh penyelia halal. Kemudian di pelatihan ini juga akan ada materi regulasi, yang pasti ya, regulasi dari pemerintah yang nanti akan disampaikan oleh BPJPH Republik Indonesia. Kemudian juga materi konsep halal haram atau fatwa-fatwa yang akan disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat. Kemudian materi selanjutnya adalah sistem jaminan produk halal. Ini satu-satunya sistem jaminan produk halal yang berlaku di Indonesia. Ini wajib dikuasai juga. Kemudian yang terakhir dan utama adalah unit-unit kompetensi dari penyelia halal. Unit kompetensi kerja dari penyelia halal. Jadi pelatihan ini nanti susunannya adalah eh, menyangkut soal kompetensi tersebut, ada 3 aspek yang akan menjadi acuan dari pelaksanaan pelatihan ini. Pertama yaitu knowledge atau pengetahuan yang akan disampaikan melalui materi-materi selama 3 hari online ini. Kemudian yang kedua adalah skill atau keterampilan. Ini tentu tidak bisa hanya disampaikan melalui materi, tapi nanti akan ada banyak tugas, Bapak Ibu. Akan ada banyak tugas yang untuk membuktikan apakah keterampilan itu sudah dikuasai oleh Bapak Ibu atau belum. Nah, tugas-tugas ini ada yang sifatnya tugas kelas, dikerjakan selama 3 hari ini, kemudian nanti akan ada tugas dalam bentuk on the job training atau OJT, yaitu Bapak Ibu berpraktek langsung menjadi penyelia halal di tempat kerja masing-masing. Nah, kebetulan sebagian besar dari peserta pelatihan ini adalah utusan dari pelaku usaha, entah itu makanan minuman, entah itu logistik, entah itu jasa penyembelihan, dan yang lain, maka nanti praktek on the job trainingnya cukup di tempatnya masing-masing. Adapun bagi Bapak Ibu yang kebetulan mandiri atau berasal dari lembaga yang bukan merupakan lembaga pelaku usaha, maka dapat memilih tempat yang terdekat yang bisa dijangkau untuk praktek menjadi penyelia halal. Semata-mata ini adalah untuk pembuktian dari keterampilan atau skill. Kemudian yang ketiga itu attitude atau sikap kerja, karena penyelia halal ini tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat, Bapak Ibu. Di dunia itu jelas sudah dinyatakan dalam regulasi bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk di pelaku usaha adalah penyelia halal. Jadi
halal dan tidaknya proses bahan maupun proses yang ada di tempat usaha masing-masing itu merupakan tanggung jawab utama dari penyelia halal. Nah, tentu ini akan berkorelasi dengan akhirat karena sumber daripada kehalalan ini adalah nas-nas yang muncul di dalam ajaran Islam. Makanya di sini pun seluruh peserta wajib beragama Islam, itu ketentuan yang ada di regulasi. Nah, Bapak Ibu semua, secara total kami sudah meluluskan lebih dari 14.000 mungkin ya SDM halal di Indonesia, baik itu penyelia halal, auditor halal, juru sembelih halal, yang secara keseluruhan sudah kami latih sejak tahun 2019 ya. Nah, dari pengalaman kami tersebut, hal yang terpenting yang perlu diantisipasi adalah Bapak Ibu harus fokus mengikuti pelatihan ini. Karena tadi jangan diharapkan bahwa pelatihan ini cukup mendengarkan ceramah lalu lulus, gitu. Tidak begitu konsepnya. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan tugas-tugas, tugas-tugasnya akan dinilai. Di sini ada fasilitator yang akan mendampingi Bapak Ibu semua. Satu fasilitator itu mendampingi 7 orang peserta. Dan fasilitator ini tugasnya membantu, membimbing, membantu sampai Bapak Ibu lulus. Bila mana nanti dalam pengerjaan tugas, kemudian fasilitatornya menyatakan, Ibu, Bapak, ini mohon direvisi, maka tolong direvisi. Bapak Ibu ini ada kekurangan, tolong dilengkapi. Karena itu menjadi persyaratan utama Bapak Ibu bisa lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal. Jadi mohon kooperatif dan kami bisa yakinkan di sini bahwa selama Bapak Ibu tetap fokus dan berharap tetap ingin lulus, maka insya Allah akan lulus pada waktunya. Nah, kadang-kadang pada kesempatan pertama mungkin ada yang statusnya belum lulus, entah karena masalah apa, tapi jangan khawatir, terus berkomunikasi dengan fasilitatornya yang ada di grup kecil itu, dan insya Allah akan terus dibimbing hingga Bapak Ibu lulus. Nah, tentu sebagai lembaga pelatihan, saya berharap semuanya lulus, pasti. Kita sebagai lembaga pelatihan pasti mengharapkan semua peserta yang ikut di pelatihan kami adalah lulus. Tentu, tapi kita membutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari pihak kami sendiri dan juga dari pihak Bapak Ibu sebagai peserta dari pelatihan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan marilah kita sama-sama membuka pelatihan ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Baik Bapak Ibu, dan terima kasih atas kepercayaannya mengikuti pelatihan di Halal Institute. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin yang sudah membuka pelatihan kita di hari ini. Dan ada baiknya Bapak Ibu untuk mengawali sesi kita berdoa bersama-sama, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yan Aldo Wiyantoro. Silakan Pak Aldo. Baik, Ibu, Bapak Ibu, marilah kita memanjatkan doa untuk kelancaran pada pelatihan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhi wa karim wa alim sultanika. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan penyelia halal 2.24. Ya Allah, ya Rahman, lancarkanlah kegiatan kami hari ini. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan. Jadikanlah setiap aktivitas kami sebagai aktivitas yang Engkau ridhoi, ya Allah, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah kepada kami semua. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas, maka anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, serta bekal kami dalam menjalani hidup. Satukanlah hati kami,
padukanlah langkah kami serta segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang sedang kami jalani. Ya Allah yang Maha Pengampun, tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealfaan, kehinaan, dan kesalahan. Maka ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang mukmin sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldo. Silakan Pak Arifin, Pak Aldo untuk melanjutkan aktivitas kembali. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya untuk sesi berikutnya. Namun karena untuk pretest baru akan dibuka jam 8.30, saya izin memulai ya terlebih dahulu. Nanti tepat 8.30 saya akan berhenti dan dilanjutkan setelah Bapak Ibu pretest ya. Jadi untuk mengisi waktu saya mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan orientasi pelatihan ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang ya di pelatihan penyeliah halal angkatan 2.24 ya, yang akan diselenggarakan ya insya Allah dari hari Senin 27 sampai dengan 29 April ya. Jadi kita pelatihan ini full ya, full Bapak Ibu dari pagi sampai dengan jam setengah 6 ya, seperti itu. Full selama 3 hari. Mohon nanti Bapak Ibu juga diikuti ya dengan dengan seksama, dengan cermat ya, seperti itu. Sesuai dengan agenda yang sudah diberikan ya, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ada mohon perkenalkan diri. Ini saya Elia Yuswita. Saya sendiri adalah instruktur di Halal Institute. Kemudian saya juga auditor halal. Saya juga tenaga pengajar di salah satu kampus ya di swasta di Jakarta. Dan nomor HP saya ada di grup juga. Kalau misalnya ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan nanti terkait pelatihan ini, silahkan ya. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa tips sehat ya selama pelatihan ya yang ingin kami bagi ke Bapak Ibu. Yang pertama, tentu untuk pelatihan ini Bapak dan Ibu ya, silahkan cari tempat posisi yang nyaman ya Bapak Ibu ya, di tempat masing-masing. Suasananya juga enak begitu ya, mungkin juga tidak panas ya, adem gitu ya, seperti itu. Kemudian juga tetap bergerak sama pelatihan ya, tidak kaku ya, karena kita seharian full ini di depan laptop. Dan juga ini yang terpenting ya, dorong diri untuk aktif selama kegiatan pelatihan. Nah, jadi selama pelatihan ini silahkan Bapak Ibu untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi ya di setiap sesi nanti. Selain keaktifan itu menjadi support bagi Bapak Ibu sendiri, juga akan mendapatkan poin plus atau nilai tambahan dari kami ya. Jadi ada nilai plusnya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa juga ya Bapak Ibu untuk konsumsi makanan sehat selama pelatihan. Jadi karena kita mulainya lumayan pagi ya dan selesainya sangat sore sampai setengah 6, jadi jangan lupa Bapak Ibu ya siapkan makanannya, cemilannya, minumannya ya di tempat masing-masing. Dan yang terpenting lagi adalah jangan melakukan multitasking. Tadi sudah disampaikan juga ya. Jadi Bapak Ibu
harapan kami Bapak Ibu fokus ya, tidak disambi pelatihan ini karena kalau disambi kami khawatir Bapak Ibu tidak bisa menyerap ya apa yang disampaikan secara optimal selama 3 hari pelatihan ya. Dampaknya adalah Bapak Ibu tidak paham, kemudian jika tidak paham tidak bisa mengerjakan tugas. Nah, jika tidak bisa mengerjakan tugas ya nanti tidak bisa lulus pelatihan ya, seperti itu. Jadi memang indikator keberhasilan Bapak Ibu nanti selama pelatihan ini adalah dilihat dari tugas-tugas yang dikerjakan, begitu ya. Nah, kemudian tujuan dari pelatihan penyelih halal ini apa? Ya, yang pertama adalah harapannya Bapak Ibu nanti bisa kompeten ya, tersedianya penyelih halal yang handal dan kompeten ya di bidangnya tentunya. Jadi memang untuk penyelih halal ini ya juga harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan sertifikasi halal ini ya. Kemudian targetnya adalah percepatan pemenuhan target kebutuhan penyelih halal di Indonesia. Nah, kebutuhan penyelih halal sendiri juga masih kurang Bapak Ibu ya, jadi masih banyak sangat dibutuhkan. Dan yang berikutnya terkait sertifikat ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika sudah mendapatkan pelatihan selama 3 hari, otomatis ya secara tidak langsung Bapak Ibu sudah terbekali atau mendapatkan ya ilmu ya atau insight daripada proses sertifikasi halal ini, terkait apa saja yang dibutuhkan dalam hal sertifikasi halal, sehingga Bapak Ibu bisa membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan berikutnya adalah untuk meningkatkan literasi halal ya, begitu. Nah, kemudian sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu, ada beberapa kontrak pembelajaran yang harus kita sepakati ya. Yang pertama adalah peserta wajib mengikuti seluruh agenda pelatihan ya, sesuai jadwal yang sudah diberikan ya. Silakan dilihat kembali, seluruh agenda wajib diikuti. Kemudian peserta tidak diperbolehkan diwakilkan oleh pihak lain selama pelatihan ya. Misalnya Bapak Ibu tidak bisa ikut pelatihan kemudian diwakilkan oleh temannya atau stafnya, tidak bisa ya. Yang terdaftar itu yang ikut pelatihan, dan yang terdaftar juga lah yang akan mendapatkan sertifikatnya. Kemudian peserta tidak diperkenankan menyambi mengerjakan tugas pekerjaan lain selama mengikuti pelatihan ya. Ini tidak diperkenankan, tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian peserta menyiapkan dan menggunakan laptop selama pelatihan ya. Maka dari itu otomatis Bapak dan Ibu harus bisa ya, paling tidak bisa mengoperasikan Microsoft Word ya, kemudian Excel ya. Nah, seperti itu ya, yang simpel-simpel harus bisa paling tidak ya. Kemudian peserta hadir di ruangan Zoom 15 menit sebelum sesi pelatihan dimulai. Jadi sebelum kita mulai ini Bapak Ibu sudah hadir 15 menit sebelum dimulai ya. Kemudian peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan Zoom pada saat sesi materi berlangsung ya, tanpa izin dari instruktur atau moderator yang bertugas ya. Dan selama pelatihan Bapak dan Ibu, video mohon untuk dibuka ya. Nah, kemudian mikrofon bisa minta dimatikan jika Bapak Ibu tidak sedang berbicara atau tidak sedang mengajukan pertanyaan, supaya tidak double ya, tidak bising nanti Zoom-nya. Kemudian Bapak Ibu jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat bisa melalui MOT atau fasilitator yang memang bertugas sebagai moderator pada saat sesi tersebut ya. Caranya bisa menekan atau tombol resen atau angkat tangan ya di bagian Zoom-nya, di bawah di Zoom itu ada ya resen, atau Bapak Ibu bisa mengetik juga pertanyaannya di kolom chat kalau misalnya tidak bisa bersuara ya. Kemudian peserta wajib mengisi kehadiran, daftar hadir. Daftar hadir ini diisi di setiap materi, artinya setiap sesi itu ada daftar hadirnya ya. Jadi Bapak Ibu untuk cara mengisinya harus login ke akun, kemudian materi yang sedang berlangsung itu diklik judulnya,
Diklik judulnya, nanti akan muncul di bawahnya itu absen. Dan absen itu akan muncul ketika pada sesinya. Kalau tidak pada sesinya, dia tidak muncul. Kalau dia sudah lewat waktu absen juga dia akan hilang. Ya, jadi jangan sampai terlewat untuk melakukan kehadiran atau mengisi presensi. Mohon diperhatikan nanti jadwalnya kembali, ya. Kemudian untuk identitas Zoom Bapak Ibu, ya, nah nanti bisa di rename ya Bapak Ibu identitas Zoom-nya, inisial fasilitator, kemudian nama lengkap. Ya, contohnya tuh ya Ibu Evilianti sudah menggunakan AM ya, artinya ini fasilitatornya Ibu Alvin Melania ya, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu izin perkenalan juga dengan Hala Institute, bahwa Hala Institute ini sudah dinyatakan sebagai lembaga pelatihan terbaik peringkat pertama dalam penyelenggaraan pelatihan bidang halal oleh BPJPH dalam acara Festival Indonesia 5 tahun BPJPH. Nah, selain ada LPK lembaga pelatihan ya, di Hala Institute juga ada lembaga sertifikasi profesi, namanya adalah LSP Hala Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu yang memang mengikuti pelatihan plus bundling kompetensi, nanti bisa lanjut uji kompetensi ya setelah lulus dari pelatihan. Kemudian selain pelatihan penyelia halal, di Halal Institute juga ada pelatihan auditor halal. Nah, ada juga pelatihan juru sembelih halal, ya Bapak Ibu. Dan sedikit cuplikan saja, nanti juga akan ada terobosan baru dari Halal Institute yang insya Allah akan ada pelatihan ya dengan metode EI ya, dan itu sangat fleksibel, mudah diikuti oleh Bapak Ibu seperti itu. Itu hanya ini aja ya, termasuk. Kemudian berikutnya Bapak Ibu di Hala Institute juga ada satu lagi ya, lembaga konsultan. Jadi ada lembaga konsultan bagi misalnya Bapak Ibu nanti yang memang kebetulan butuh konsultan ya, boleh nanti ya di Hala Institute ada ada divisi pro halal ya, lembaga konsultasi. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah saya belum update ya, ini masih hingga Januari ya. Total lulusan pelatihan lebih kurang 12.000 lebih ya. Sekarang tentu sudah lebih karena sudah masuk April ya. Dari mulai penyelia halal, auditor halal, juru sembelih halal, pendamping PPH, ahli SJPH, dan Dewan Syariah atau SDM halal. Nah, dan untuk pembelajaran kita menggunakan LMS ya. LMS Bapak Ibu, linknya sudah ada di grup, sudah di-share pada hari pertama. Saya juga sudah buatkan linknya ini di deskripsi grup ya. Nanti kalau misalnya terlalu panjang manjat ke atas chatnya, silahkan diklik di deskripsi, ada link untuk login peserta ya. Akses maksudnya menggunakan ID email ya yang didaftarkan, dan passwordnya nomor HP yang didaftarkan ya, seperti itu. Nah, ada lagi beberapa menu pada LMS seperti download materi ya, kemudian mengisi presensi atau absen pada setiap materi, kemudian ada menu pretest, post-test ya. Nah, pretest ini akan muncul nanti tepat jam 8.30 WIB ya, kalau sekarang belum ada. Nah, post-test juga akan ada kelihatan pada hari terakhir sesuai dengan jadwalnya ya. Kemudian kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, ada menu upload tugas yang berwarna merah. Di situ ada tugas 1, 2, 3 dan OJT ya. Nah, kemudian ada menu upload laporan OJT di dalam tugas itu, dan juga ada menu download sertifikat ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk di awal ini saya reminder kembali kepada Bapak Ibu, tolong pastikan data diri yang Bapak Ibu isi di sistem, di akunnya itu sudah benar. Jangan sampai nanti datanya salah. Nama misalnya salah huruf ya, nama atau mungkin alamat atau yang lain. Nah, semuanya tolong pastikan sudah benar. Silakan login kembali, cek kembali datanya, karena ini nanti terkait sertifikatnya. Kalau misalnya sertifikatnya sudah terbit, data Bapak Ibu salah, sertifikatnya tidak bisa diperbarui ya. Itu konsekuensinya. Silakan diperiksa kembali ya sekarang ya untuk data diri.
Kemudian Bapak Ibu untuk download materi dan absen ya atau presensi juga ada di sistem atau di LMS seperti ini ya. Materi regulasi, jam absennya, kemudian nanti di sini akan ada itu absen. Nah, kok di sini belum ada karena belum waktunya. Ya, nanti diklik nanti. Nah, untuk materi berikutnya juga sama. Diklik dulu judul materinya. Ya, seperti itu. Jadi memang untuk absen ini Bapak Ibu harus login ke sistem, ke LMS ya, setiap pergantian sesi login ya, kemudian log lagi ya, harus mengisi absen atau kehadiran melewati LMS ya, akun masing-masing. Bukan berarti kalau Bapak Ibu sudah stay di Zoom absennya otomatis, tidak ya, jadi memang harus ada usahanya untuk login ke sistem, diklik dulu judul materinya, absen gitu. Nah, ini ada ada pretest post-test juga ya, tadi sudah saya sampaikan, dan upload tugas. Seperti ini ya kira-kira Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk standar kelulusan pelatihan Bapak Ibu, pelatihan kita ini pelatihan yang berbasis kompetensi ya, berdasarkan SKKNI nomor 21 tahun 2022 ya, seperti itu. Dan mungkin juga akan ada pertanyaan, pelatihan berbasis kompetensi itu pelatihan yang bagaimana begitu ya. Nah, pelatihan berbasis kompetensi itu adalah pelatihan yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja dari penyelih halal nanti ya, terkait dengan pengetahuannya, kemudian keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan ya di tempat kerja ya, atau sesuai dengan amanah ya atau undang-undang ya nomor 33 tahun 2000 berapa ya, lupa saya, 2014 lupa saya, nanti saya cek lagi ya. Kemudian mungkin akan ada pertanyaan juga, apakah semua peserta pelatihan pasti lulus ya? Dan ini jawabannya tidak semua Bapak Ibu. Jadi meskipun nanti misalnya Bapak Ibu sudah stay di Zoom selama 3 hari ya, kemudian kok bisa nggak lulus juga gitu ya. Mungkin ya tadi kita hanya meluluskan peserta yang memenuhi standar penilaian terkait penguasaan kemampuan kerja, terkait pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Nah, ini kita lihat berdasarkan tadi pedoman penilaian ya, ada di situ dari nilai presensi, kehadiran ya, menjadi poin nilai juga, kemudian keaktifan, kemudian tugas-tugas yang dikerjakan ya. Kalau tugasnya sudah benar, kita bisa mengatakan bahwa Bapak Ibu sudah paham ya dan bisa untuk diluluskan. Nah, untuk standar daripada yang dipakai adalah SKKNI Penyilih Halal nomor 21 tahun 2022. Ya, jadi ada 6 ya Bapak Ibu ya unit kompetensinya ya yang terkait dengan penyilih halal ini. Yang pertama, menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya, kemudian menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukung, kemudian mengawasi bahan, proses dan produk halal. Yang keempat, melakukan penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Yang kelima, melakukan audit internal penerapan SCPH. Dan yang keenam, melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Nah, 6 unit kompetensi ini nanti akan dijelaskan di sesi ini. Baik ya, Bapak dan Ibu, sudah 8.30, saya mohon izin stop, nanti saya lanjutkan setelah sesi pretest. Ya, silahkan Bapak Ibu login ke LMS masing-masing, kemudian silahkan mengerjakan pretest ya.